Disinilah Siti Aisyah ditahan sementara oleh kepolisian Malaysia, yaitu di Balai Polis Cyberjaya Selangor, Malaysia. Siti Aisyah diinterogasi selama 14 hari bersama tersangka lainnya, yakni Juan Thi Hun, wanita asal Vietnam. Selama proses interogasi, Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia akhirnya bisa mendapatkan akses ke konsuleran setelah 10 hari Siti Aisyah ditahan. Tim KBRI langsung mencocokkan data biometrik berupa sidik jari dengan data imigrasi yang ada di pusat. Pada saat pertemuan tersebut, saya didampingi Pak Yusron Ambari karena pihak teman-teman dari imigrasi keluar, mereka sangat membatasi jumlah orang yang masuk. Di ruangan sudah ada sekitar 4 polisi yang memang juga harus bersama kita. Mereka merekam apa yang kita sampaikan. Jadi apa yang kita sampaikan di sana terrecord, dan oleh karena itu kami lebih banyak menanyakan secara general. Kami tidak menanyakan hal-hal yang sifatnya detail yang akan masuk ke materi penyidikan, karena hal ini akan mempersulit posisi SA apabila nanti data-data tersebut digunakan oleh pihak penuntut kepada yang bersangkutan. Dari hasil pemeriksaan, pemerintah Indonesia membenarkan bahwa ada kecocokan antara data paspor atas nama Siti Aisyah dengan wanita yang ditemui. Rekaman kamera CCTV Bandara Internasional Kuala Lumpur II Malaysia menjadi bukti keterlibatan Siti Aisyah dalam aksi pembunuhan Kim Jong Nam. Status terdakwa pun kini telah disandang wanita asal Serang, Banten itu. Pengadilan perdana juga telah dilangsungkan di Mahkamah Session dan Magistrate Sepang atau Pengadilan Tingkat Rendah Sepang. Namun, persidangan di Mahkamah Rendah ini berlangsung secara tertutup. Bahkan, pengamanan sidang Aisyah dan Juan Thi Hun juga terbilang sangat ketat jika dibandingkan dengan sidang-sidang lainnya. Pasca penangkapan, ini merupakan kali pertama Siti dan Juan terlihat di muka publik. Sidang perdana ini mendengarkan dakwaan yang merupakan fase pertama sebelum rangkaian sidang-sidang selanjutnya. Siti Aisyah sudah menjalani sidang perdana, yaitu di Pengadilan Tingkat Rendah Sepang, Malaysia. Di mana agenda pada persidangan kali ini adalah untuk membacakan dakwaan dari jaksa penuntut umum, dan isinya adalah dakwaan bahwa Siti Aisyah diduga telah melakukan pembunuhan terhadap seorang warga negara Korea Utara. Menghadapi proses hukum ini, Siti didampingi Wakil Duta Besar Indonesia di Malaysia, Andriano Erwin dan tim. Dalam persidangan tersebut, perwakilan Indonesia mengajukan gag order, yaitu permohonan kepada penyidik agar tidak memberikan hasil penyidikan kepada pihak ketiga, termasuk awak media. 5 pengacara dari firma hukum Malaysia yang bertindak atas nama Kedutaan Besar Republik Indonesia juga turut mendampingi Siti Aisyah. Kuasa hukum pun telah siapkan sejumlah langkah pembelaan. We will interview her in the prison. And from there we will work from there. What she has told us, and for there we will assess the case and make preparation for the defense. Didakwa membunuh, Siti Aisyah dan Juan Thi Hun terancam hukuman mati dengan digantung. Ketika mengikuti persidangan perdananya, Siti Aisyah terlihat dalam kondisi yang sehat, dan tadi Siti Aisyah juga mendapatkan penerjemah untuk mengerti apa tuduhan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Selanjutnya, Siti Aisyah juga akan mengikuti persidangan pada Pengadilan Tingkat Tinggi Malaysia. Selanjutnya, persidangan Siti Aisyah akan kembali dilanjutkan 13 April mendatang di Mahkamah Tinggi Shah Alam Selangor, Malaysia. Terkait kasus hukum yang membelit Siti Aisyah, Kementerian Luar Negeri terus memberikan pendampingan dan bantuan hukum untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Meski demikian, Kementerian Luar Negeri tegaskan menghormati hukum yang berlaku di negeri jiran itu. Ini kan terkait dengan salah satu warga negara Indonesia yang mengalami permasalahan hukum.
kita tentunya akan terus memberikan bantuan dukungan hukum, dan tentunya kita mengharapkan juga dari pemerintah Malaysia memberikan akses hukum kepada yang bersangkutan dalam kondisi yang baik. Terakhir pada tanggal 6 kemarin, pengacara dan juga wakil dari KBRI bertemu lagi dengan Siti Aisyah untuk mempersiapkan proses pembelaan yang bersangkutan. Mereka dapat bertemu cukup lama, sekitar 1 jam, untuk membahas berbagai macam strategi dan proses pembelaan yang bersangkutan nantinya di pengadilan. Perjalanan hukum Siti Aisyah di kursi pesakitan masih panjang. Apakah pemilik akun Facebook dengan nama Arsanti ini agen Korea Utara? Atau ia hanya korban dari culasnya sindikat intelijen asing? Proses hukum akan menjawabnya. Sementara di dalam negeri, kasus yang membelit Siti Aisyah juga telah menarik perhatian Presiden Joko Widodo. Yang jelas kita akan selalu mendampingi, saya sudah sampaikan ke Menteri Luar Negeri, agar didampingi terus lewat pengacara yang sudah ditunjuk, agar diberikan perlindungan kepada Siti Aisyah. Apapun biar semuanya nanti terang benderang.